kufar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini para rahmatullah ciri-ciri orang, ya, kalau dia mengkafirkan orang mukmin, mengkafirkan mukmin saja para rahmatullah bisa kafir dia. Apalagi yang dikafirkan oleh dia adalah ummul mukminin. Bukan dikatakan ummul mukmin lagi dia ummul kafirin para rahmatullah. Nauzubillah. Nah, ini sekarang mereka-mereka ini yang menghukum damak itu. Nah, bila panggil kita bikin para kita, dan mereka-mereka ini merupakan a'daul Islam. Mereka adalah merupakan musuh Islam. Wa a'daus sahabat kiram. Dan mereka adalah merupakan musuh para sahabat yang mulia. Kalau para sahabat para rahmatullah dikafirkan oleh mereka, Abu Bakar, Umar, para rahmatullah, Utsman dikafirkan oleh mereka, apa lagi baki ya? Apa yang sisa pada kita Islam ini apa? Apa yang tersisa bagi kita dalam Islam ini? Kalau orang yang paling terbaik di kalangan umat ini yang dipuji dan disanjung oleh Allah Azza wa Jalla Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar dikafirkan, atas apa yang kita miliki lagi? Bagaimana? Itulah Rafidhah. Ya, yang dibabat oleh dia orang-orang yang terbaik kalangan umat ini. Tujuan terakhir dari Rasulullah SAW. Itu tujuannya. Itu kafirlah Rasulullah SAW pada rahmatullah. Itu Rafidhah. Na'udzubillah min ar-Rafidhah. Nah, mereka ini ya min hisarin wa tahdidin li ikhwanina salafiyyin. Ya, mereka mengepung dan mengancam terhadap saudara kita salafiyin fi Damat. Di Damat wa markazihi as-salafi, dan markaznya as-salafi as-sunni bughdan wa adawatan lil Islam wa ahli. Dan markaznya as-salafi dan sunni sebagai bentuk kebencian dan permusuhan terhadap Islam dan para pengikut Islam itu sendiri. Dan fatwa beliau ini rahmatullah, ini fatwa beliau adalah menolong Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Damas. Dan Ahlussunnah wal Jamaah di Damas bukan Yahya saja, Yahya Haddadi rahmatullah. Ya, dan para pengikutnya Haddadiyun. Yang beliau maksud di tidak Ahlussunnah yang ada di sekitar itu. Dan yang masih belajar di situ, dan para masyayikh salafiyin yang mereka diam dan mereka tidak bicara. Dan bahkan mereka berusaha untuk mendiamkan Syekh Yahya. Bagaimana? Kabilah Wadi'iyah, kabilah Semukbil. Di mana mereka letakkan? Bukan Ahlussunnah. Bagaimana rahmatullah? Ahlussunnah wal Jamaah. Baik ada di markas Damat, baik ada sekitarnya di Damat. Ahlussunnah wal Jamaah pada rahmatullah. Ya, awam muslimin yang tinggal di situ adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tadi fatwa ini diambil dari kalangan orang Haddadiyun, ya, para pengikut Abu Gubar dan Abu rahmatullah Ghurab, dan para pengikutnya di negeri ini, dan Syekh Yahya di ujung dunia, dan para rahmatullah yang memecah dakwah salafiyah di seluruh dunia. Dan itu diulang oleh Syekh Samatoya, diulang oleh Syekh Bukhari. Lihat, dia cabik dakwah salafiyah ini bukan hanya di Damat saja, bukan di negeri Yaman saja, mendunia. Yang salafiyin para rahmatullah di dunia, yang ujung dunia cuma bisa dihitung dengan jari, pecah tuh lihat. Dengan pemikiran Haddadiyah. Bikin takfiriyah, ta'an, jalan pada para ulama tersebut. Tuhan. Nah, gimana mereka oleh Allah Azza wa Jalla? Yang dipatuhi oleh mereka adalah mengatakan, lihat Syekh Rabi' rujuk. Syekh Rabi' rujuk katanya. Bagaimana? Syekh Muhammad mengatakan tadi itu kepada saya para rahmatullah di rumah di masjid beliau itu, ya, hari Ahad itu para rahmatullah, ya, itu di tanggal 17 ya Zulhijjah, 17 Zulhijjah. 17 Zulhijjah diulang kembali oleh beliau itu. Hari Ahad, ya, dengan Syekh Muhammad, dengan sahabat salafiyin dari Yaman, dari Islam University, dan kita sebagai naratang pada masa itu. Hari Ahad, habis sholat maghrib yang Isya, diulang oleh beliau pada rahmatullah. Penjelasan beliau dalam rekaman riak tersebut di tanggal 17 Zulhijjah. Boleh cabut. Bagaimana? Kapan Syekh Rabi' mencabut fatwanya mengatakan Syekh Yahya ada Haddadi atau Asyad? Kapan dicabut oleh dia? Datang para cecunguk-cecunguk dan perusak dakwah salafiyah ini. Wa sadaqa Syekhuna mengatakan, dan betul Syekh Muhammad mengatakan, haulai afsadu dakwah salafiyah. Mereka adalah orang-orang yang merusak dakwah salafiyah ini sebenarnya.
Bagaimana? Kata si Cungu ini diambil oleh Fatwa Syurubi, mengatakan dia di Syurubi ya mengakui ya Syekh Yahya adalah salafi. Syekh Robi rujuk. Apa ada di dalam fatwa ini Syekh menunjukkan kepada Yahya? Tidak ada. Antum lihat di atasnya. Kepada seluruh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di tempat tersebut. Siapapun yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, apakah dia awam, punya ilmu dan sebagainya, thalabatul ilmi dan sebagainya, masuk dalam itu. Dan bahkan para imam rahmatullah lihat, datang itu murid-murid Syekh Abdurrahman dari Fuyus untuk membantu dan menolong mereka. Mereka teriakin, lihat, murid-murid Syekh Abdurrahman datang untuk rujuk kepada kita. Allah rahmatullah lihat. Itu cara mereka lihat. Penipuan yang mereka lakukan. Padahal ingin menolong mereka, membantu mereka dan fisik dan tenaga sebagainya untuk berjihad di Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan jadi syuhada. Dianggap oleh mereka apa? Ini datang untuk rujuk kembali kepada kita. Subhanallah, dustanya mereka. Nah, Syarabi mengatakan, "Fanusi ikhwanana fid Dammat bisabat." Kami wasiatkan kepada saudara kami yang ada di Dammat untuk sabat ala sunnah, kokoh di atas sunnah, wassabar, sabar wal isti'anah billah, dan minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla fi saddi hadzal baghi, di dalam memerangi orang-orang yang melampaui batas ini, itu rawafid tadi, wal udwan ya, dan musuh war rafidhi, musuh dan bentuk rafidhi tadi, rawafid atau syiar rafidah tadi. Wa ala ikhwani min ahli sunnah, dan diwajibkan kepada saudara mereka dari kalangan ahlu sunnah, ayan habu ma'ahum li muwajahati hadha tughyan, hendaklah bangkit untuk menghadapi musuh tersebut. Itu maksudnya rafidah tadi, wal qadha ala ahlihi, ya, dan kemudian menghancurkan pengikutnya, wa ayutahhirul Yaman, dan semoga mereka membersihkan negeri Yaman, wa ghairaha, dan daripada dan selainnya, min rijsi rawafid, daripada najisnya orang Rafidhah. Ini sata'u dzalik, kalau seandainya mereka mampu demikian, kata Allah Azza wa Jalla, walayansurannallahu mayansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Walayansurannallah, Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menolong. Betul-betul Allah tabaraka wa taala akan menolong mayansuruhu, siapapun yang menolongnya. Memerangi Rafidhah pada rahmatullah di negeri Yaman dan selainnya, itu merupakan bentuk pertolongan terhadap agama Allah tabaraka wa taala, bentuk pertolongan terhadap din Allah azza wa jalla, dan bentuk pertolongan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disuruhkan oleh beliau. Itu disuruhkan oleh beliau, disampaikan ayat oleh Syekhuna, orang tua kita Syekh Rabi, innallaha laqawiyyun aziz, dan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya qawiyyun aziz, maha kuat dan maha perkasa pada rahmatullah. Kemudian wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah jalla wa ala. Ada pertolongan kecuali dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru, untuk menghancurkan orang-orang yang kafir, ya, yakbitahum fayanqalibu khaibin, supaya mereka ya kembali, atau supaya mereka dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka berpaling dalam keadaan dihinakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana? Alhamdulillah rahmatullah. Seruan daripada Syekh Rabi ini ya adalah kepada seluruh ahlu sunnah, baik di negeri Yaman dan di luar Yaman, baik di Damaj dan di luar Damaj. Bukan tertuju kepada Syekh ya, dan bukan menunjukkan fatwanya adalah beliau rujuk, tidak ada itu. Tetapi dasar mereka yang memutarbalikkan fakta, fatwa ketika Syekh Rabi berbicara tentang Syekh Yahya begini-begini dan sebagainya, itu mereka campakkan, mereka tutup. Tapi ketika fatwa ada menjelaskan tentang damat pertolongan seperti ini, mereka ambil, mereka fotokopi sebanyak banyaknya. Ini tariqah al-bid'ah sebenarnya, para rahmatullah. Ya, tariqah al-bid'ah. Mereka itu caranya ya mengambil apa yang manfaat bagi mereka. Tetapi kalau seandainya itu mengantar mereka tinggalkan.
mereka letakkan fatwa Syarabi yang sekian kali mengatakan Haddadi? Itu mana mereka letakkan? Hah? Kemana mereka buang? Ya, wahai turab, di mana anda letakkan? Rahmatullah. Jangan hanya fatwa ketika Syarabi menjelaskan ini menolong ya Salafiyin atau Ahlussunnah yang ada di Damas. Oh, ini adalah untuk kita. Bagaimana? Tetapi ketika fatwa mengantam ya Syekh ente dan pengikut-pengikutnya, itu mereka simpan, mereka buang loh. Enggak. Bagaimana? Ini cara Ahlul Bidah seluruhnya. Gimana mulai dari Allah Azza wa Jalla kata beliau, inna sira'an baina ahli sunnati rawafid al-batiniyah sira'un baina al-kufri wal Islam. Jadi kata beliau sebetulnya perseteruan yang terjadi di antara ahlu sunnah dan rawafid, perseteruan yang terjadi di antara ahlu sunnah dan rawafid, rafidah, pencaci maki para sahabat Nabi SAW dan mengkafirkan para sahabat, dari para pengikut Iraniyin, para rahmatullah dan kita juga sudah muncul. Dan ingat sahabat, rahmatullah, lebih kurang 7.000 orang yang di Jawa dikirim untuk belajar ke negeri Qum, Iran. Ya, dengan tidak dibiayai, tidak bayar, majanan, free. 7.000 orang, free, makan dikasih, dan mut'ah dikasih. Anda lihat, bini free dikasih, itu artinya tidak bayar. Bagaimana? 7.000, Anda lihat, negeri Qum itu belajar. Ya, ke Iran. Pulang nanti siap untuk jadi Syiah ini, siap untuk merusak nama baik sahabat di negeri ini. Jangan melakukan Allah, bukan tanggung-tanggung para rahmatullah perperangan. Itu kata beliau. Sebenarnya sirah, perperangan di antara Ahlussunnah dan Rafidhah Batiniyah itu adalah merupakan peperangan di antara kufur dan Islam. Di antara kufur dan Islam. Fa'ala Ahlussunnah fi kulli makan, fil Yaman wa ghairihi. Maka diwajibkan kepada Ahlussunnah yang berada di setiap tempat, baik dia berada di Yaman, ya, atau selain Yaman. Apa dia? Ya, ayyahibu li nusrati ikhwanihim. Hendaklah dia betul-betul mengorbankan diri dan bangkit untuk menolong saudara-saudara mereka binafs, dengan jiwa, wal mal, dengan harta. Wa nasallallahu ayyaqta'a dabira rawafid al-batiniyah. Dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dabir rawafid al-batiniyah, yaitu ya orang-orang Rafidhah dan para pengikutnya dan ajarannya yang batinnya, wa kullu a'da'il Islam, dan setiap musuh-musuh Islam fi kulli makan, di setiap tempat. Inna rabbi la sami'ud du'a, sungguhnya Rabb saya mendengar doa ini. Ditulis oleh Syekh Rabi, ya, Rabi Ibnu Ahadi Umair Al-Madkhali, tanggal 4 Dzulhijjah tahun 1432. Itu tulis beliau. 4 Dzulhijjah tahun 1432. Pas ketika hari-hari kita berkunjung kepada beliau pada rahmatullah. Betul jemaah. Dan juga ada fatwa daripada Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi. Ini juga seruan beliau, kembali saya luruskan pada para bantu sekalian, seruan beliau untuk menolong ikhwanuna salafiyin Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Damat dan sekitar Damat, dan menyelamatkan markas tersebut daripada gangguan dan ronong daripada Rafidhah. Itu sebenarnya inti fatwa mereka demikian. Ya, pokok dan tujuan fatwa mereka demikian sebenarnya. Seruan baik daripada Muhammad. Umar juga di sini menjelaskan demikian. Syekh Abdul Bukhari juga demikian. Syekh Abdurrahman Mar'i, ya, Syekh Abdurrahman Mar'i yang merupakan musuh berat daripada Syekh Yahya. Tapi beliau para rahmatullah juga menyerukan, dan bahkan beliau kirim muridnya. Kirim muridnya itu enggak usul. Bagaimana? Tapi sangat disayangkan orang-orang yang fanatik, orang taklid, babi buta kepada Syekh Yahya, menganggap terjadinya itu adalah karena para pengikut Abdurrahman Mar'i. Subhanallah rahmatullah, itu via telepon langsung. Dikatakan oleh dia demikian. Jadi kita lapor kepada Syarabi. Ya, sehari atau 2 hari setelah itu kita masuk Syarabi, dan diterangkan oleh si Fathi kepada Syarabi perkara itu. Bagaimana? Gimana mulai oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, ini fatwa kalau kita bacakan panjang, para rahmatullah. Nah,
Semua Muhammad 3 lembar. Kemudian Syekh Abdurrahman Mar'i ini cuma 1 lembar. Ini insyaallah lebih baik kita bacakan Syekh Muhammad kesimpulan itu tadi. Syekh Muhammad juga mengatakan tetap menolong. Beliau katakan ya membantah Yahya itu bagian. Artinya satu bagian. Membantah Yahya tetap bantah. Ya meluruskan tetap luruskan. Menolong Damat itu lain lagi. Jangan dicampur. Beliau katakan fatwanya ini. Dan juga dapat kita pada bahasa itu diberitakan oleh beliau. Ya, kata beliau membantah Yahya dibantah diluruskan dia. Ya salah disalahkan. Tetapi menolong ikhwan kita di Damat juga termasuk dalam menolong ikhwan kita. Salafiyah adalah yang situ sebagian Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan tertuju pada Yahya saja. Pak jemaah, jangan kita memutarbalikkan fakta, jangan kita mengambil fatwa kita cocokkan dengan hawa nafsu kita, jangan. Dan Syekh Abdurrahman Mar'i lihat. Ini kata beliau nasihatu fadilati Syekh Abdurrahman bin Umar bin Mar'i al-Adani al-muta'alliqa bi hisar ad-Dammat. Fatwa beliau ini berhubungan juga tentang masalah pengepungan di Dammat. Ya, nasihatu fadilati dan seterusnya. Bismillah. Ya dafa'u anhum fi biladi Dammat annallaha waffaqahum. Ya, la nansa ikhwani fillah an nad'u li ikhwanina wa yufarrija anhum. Kata beliau, semoga Allah tabaraka wa taala mengantisipasi daripada mereka tersebut dan menyelamatkan mereka di negeri Damaj. Semoga Allah memberikan taufik dan kita tidak melupakan saudara kita. Ya, karena Allah untuk mendoakan mereka dan semoga Allah melapangkan dan menyelesaikan urusan mereka. Fa inna hunaka unasan sholihin, karena di sana ada manusia-manusia yang saleh minar rijal wan nisa. Ya, dari kalangan kaum laki dan wanita, min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, wa fi kurbatin wa ghummah, mereka berada dalam kesulitan dan kesengsaraan, ya, dan kesedihan, dan mereka berhajat untuk ditolong oleh saudara mereka kaum muslimin yang lainnya. Ya, laulam yakun illa bidoa, walaupun seandainya kita cukup mendoakan mereka, ya, tak mampu kita ke sana dan sebagainya, dan juga kita tidak merupakan la naghfal anid du'a li ikhwanina, dan tidak kita lalaikan doa untuk saudara kita, ya, bi zahiril ghaib, ya, artinya terdoakan yang tidak nampak tersebut, doa semoga mereka dibantu oleh Allah Azza wa Jalla, ya, hum wa ayyan sur ikhwanana wa yatuba alaina wa alaihim wa yulhimal jami' wa rusdahu nasallallahu wa yurda kaida aduwin wa yuthabbita al-jami' ala al-haqqi hatta yalqahu. Barakallahu fikum. Ya, seterusnya ini fatwa dari Syekh Abdullah Mar'i. Ya, mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita dan semoga Allah menerima tobat kita dan sebagainya, dan kepada mereka supaya semoga Allah tabaraka wa taala ya mengumpulkan mereka dalam satu keadaan, dari dituntut dalam satu keadaan, dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah tabaraka wa taala ya mengembalikan dan menolak ya tipu daya daripada musuh tersebut, dan semoga Allah mengokohkan keseluruhannya di atas kebenaran sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini fatwa daripada Syekh Abdurrahman Mar'i. Pak jemaah, dan juga fatwa dari Rasul Bukhari ini ada lebih kurang 3 lembar. Pak jemaah, 3 lembar. Sekarang para jemaah rahimakumullah, ini fatwa juga sebagaimana saja pada Nusali adalah berkisar tentang anjuran atau imbauan daripada masyayikh salafiyin yang di depannya adalah Syekh Robi untuk membantu dan menolong Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri Damaj, ya, daripada rorongan Rawafid. Keseluruhannya itu dia tentang perkara itu. Nah, sekarang para jemaah rahimakumullah, kita jelaskan tentang bantahan Syekh Muhammad yang terakhir ini, yaitu di tanggal 23 Dzulqa'dah tadi. Ini saya transkrip daripada kaset, daripada rekaman, ada di HP saya. Saya mau ngambil nanti via Bluetooth saya kasih. Jemaah, beliau para jemaah rahimakumullah, di dalam ceramah beliau tadi lebih kurang hampir 1,5 jam. Ya, ceramah 1 jam, tanya jawab hampir 1/2 jam juga. Ya. Ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir itu para jemaah rahimakumullah, di sekian banyak pertanyaan tanya kepada beliau, adalah tentang orang yang menanyakan ketika beliau menjelaskan dalam muhadharah ceramahnya, adalah menurut Syekh bin Baz
murid Syalbani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syalbani, Syekh Utsaimin. Selalu beliau katakan demikian. Artinya Syekh bin Baz, Syalbani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syalbani, Syekh Utsaimin. Jadi sini. Nah, ketika beliau mengatakan demikian, datang pertanyaan pada beliau. Pertanyaan itu adalah mengatakan, ya Syekh, kenapa kamu di dalam ceramahnya, dalam muhadharah tadi itu selalu mengatakan Syekh bin Baz, Syalbani, Syekh Utsaimin. Syekh bin Baz, Syalbani, Syekh Utsaimin. Terus kok tidak dikatakan Syekh Mukbil? Pak Jemaah, kok tidak kamu mengatakan Syekh Mukbil? Orang bertanya ini, tanya tulis, baca oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, didoakan beliau, ya kata beliau, hendaklah kepada penanya ini husnudzon kepada kita. Pertama, para jemaah rahimakumullah, apakah saya ketika mengatakan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syalbani, itu perkataan saya atau perkataan beliau dan saya gantungkan perkataan ini kepada beliau? Apakah pada saat itu dipahami bahwa saya tidak mengelompokkan Syekh Mukbil kepada Ahlussunnah? Apa jemaah? So, ada yang memahami demikian? Ada yang memahami demikian? Ya, apakah saya tidak mengelompokkan Syekh Mukbil sebagai Ahlussunnah? Apa jemaah? Ya. Oleh karena itu kata beliau di sini, ya, kalau Syekhuna mengatakan wa aqulu bihadzal munasabah, dan saya katakan pada kesempatan ini, la yasuqu salafi wa sunni bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ahya madhhab ahli sunnati wal jamaah wa nasarahu fi biladil Yaman ala yadi hadzal rajul. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadikumullah sallallahu. Gimana mulakan Allah Azza wa Jalla? Kata beliau, tidak akan ragu seorang yang salafi, seorang yang sunni, tidak akan ragu dia bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan mazhab Ahlus Sunnah dan menyebarkannya di negeri Yaman berdasarkan hasil dari para tangan lelaki ini. Maksudnya Syekh Mukbil. Maksudnya Syekh Mukbil. Saya ulangi, kata beliau, tidak ada yang ragu seorang salafi dan sunni, tidak ragu dia bahwasanya Allah Jalla wa Ala tabaraka wa ta'ala menghidupkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menyebarkannya di negeri Yaman. Itu berdasarkan kerja daripada Syekh Mukbil itu sendiri. Dan beliau mengatakan, wa annahu fi amalihi laisa shakhsan wahidan. Beliau di dalam amalannya bukan hanya pekerjaan beliau sendiri saja, enggak. Bukan beliau sendiri saja, enggak. Tapi muassasat, kata beliau. Tetapi ada muassasat. Ada muassasah-muassasah yang lainnya. Bagaimana? Farahimahullah ta'ala. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Wa ma dzaka illa bisababil ikhlas. Dan itu tidak terjadi, kata beliau, kecuali dikarenakan beliau ikhlas di dalam berdakwahnya. So, beliau di sini menjelaskan rahmatullah, ada sampai ke telinga beliau bahwasanya Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan Syekh Mukbil Juhaiman. Ini kata beliau. Bagaimana? Ada sampai ke telinga Syekhuna Syekh Muhammad, sampai ke telinga beliau yang mengatakan bahwasanya dari damat corong suara tersebut sampai ke telinga beliau mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad menuduh Syekh Mukbil Juhaiman. Juhaiman para jemaah rahmatullah adalah pengikut Khawarij. Yang bagi kita yang tua-tua mungkin ingat di tahun 80-an ada pemberontakan di Ka'bah. Ingat enggak? 80-an. Ada pemberontakan di Ka'bah pada masa itu. Membawa senjata mereka di dalam peti mayat. Mereka bawa peti mayat banyak ke masjid para jemaah rahmatullah. Orang menyangka itu mayat. Rupanya senjata. Terjadi penumpang darah di kota Mekah pada masa itu. Dan alhamdulillah kerjaan Saudi diselesaikan oleh mereka dengan cepat. Itu dalam 80-an. Dan masa itu Syekh Mukbil ada di Madinah.
belajar Islamic University dan beliau magister Islamic University pada rahmatullah. Semukbil itu adalah magister Islamic University, tempat kita belajar itu. Juhaiman itu adalah Khawarij, pemberontak yang mengatakan pada masa itu mereka adalah Imam Mahdi Al-Qahtani, Al-Mahdi Al-Qahtani. Itu Khawarij, takfiriyin, Khawarij, sama dengan Abu Bakar Bashir yang ada di Indonesia ini. Nah, dituduh oleh mereka mengatakan Syekh Muhammad mengatakan Syekh Mukbil Juhaiman itu. Na'udzubillah berjamaah. Enggak pernah Syekh Muhammad mengatakan demikian itu. Berjamaah. Kata Syekh Muhammad di sini, ya, kita lanjutkan Pak rahmatullah. Kata beliau, tidaklah dakwah Syekh Mukbil itu kecuali karena ikhlas tadi. Fatakirru aina akhir katib. Semoga mata orang yang menulis pertanyaan ini tenang. Wal tuhsnudon di akhir, hendaklah engkau wahai yang menanya usnudon dengan saudara kamu. Ada syai'. Ini satu. Pertama. Wa syai'ul akhir dan yang lainnya. Madama qad jaa, ada soal kata beliau. Selagi pertanyaan ini datang, wa syai'u bi syai'in dzikr, sesuatu dengan sesuatunya disebutkan. Ana balagani al-an, kata beliau setelah sampai kepada saya di hari ini, ya, fi syabakah, yaitu di dalam website internet. Datang kepada beliau bahwasanya anna Muhammad bin Hadi yaqulu Mukbil Juhaiman. Datang kepada beliau bahwasanya Syekh Muhammad menuduh Syekh Mukbil Juhaiman. Semoga Allah tabaraka wa taala menghancurkan ya mulut-mulut orang-orang yang pendusta. Ya, dan orang-orang yang dusta, para rahmatullah, semoga Allah menghancurkan kedustaan dan mulut orang pendusta tersebut. Kata beliau, wallahi lau aradtu an aqula hadza. Demi Allah, kata beliau, kalau saya ingin mengatakan perkataan ini, saya akan katakan ketika beliau masih hidup. Hah? Bagaimana? Mana biljaban, kata beliau. Saya bukan pengecut. Dan Syekh Muhammad rahmatullah, alhamdulillah, saya muridnya sebab dan saya hidup dengan beliau lama. Saya tahu betul beliau jari, berani, ya, dan keberanian beliau diakui oleh para masyayikh itu. Beliau nggak tanggung sebab rahmatullah, ya, bukan tipe beliau pengecut mengatakan kebenaran di belakang orang, enggak, kebenaran di depan orang datang oleh dia. Mana bijaban, kata beliau. Saya bukan pengecut. Bagaimana? Ya, aku dulu, al-an, saya katakan kata-kata Juhaiman ini sekarang. Waqadamat, beliau sudah meninggal. Masa ditunggu dulu Mukbil meninggal baru dikatakan kata-kata Juhaiman? Padahal ketika beliau hidup masih bisa beliau. Karena pada waktu itu berkata oleh beliau. Dan masih ingat, dan ada rekaman saya di komputer saya. Rahmatullah ketika 4 tahun yang lalu, umroh yang 4 kali yang lalu sama Abu Razik dan bersama dengan Ustaz Abu Salam di Ambon, dan pada masa itu dihadiri oleh Syekh Abu Abbas Adil Mansur, dan ada Zahrani pada masa itu di hotel beliau di Mekah. Setelah saya bertemu beliau di Mekah, di Ka'bah, di depan Mi'zab, tempat cucuran air itu. Lantai pertama pada rahmatullah, Ustaz Wijan pegang dosa berangkat ke hotelnya. Dia mengatakan pada masa itu, kalau saya ingin membantah Yaman, kata beliau, kalau saya ingin membantah Yaman, wallahi dulu saya bisa bantah Yaman. Dari dulu saya bisa bantah Yaman, kata dia. Tetapi tidak, kata itu ada orang tua kita. Tunjuk rumah semua Syarbi, kata dia. Bagaimana? Aduh, saya bisa bantah. Tapi beliau bukan tipe kayak kita, para rahmatullah, cecunguk dakwah yang merusak dakwah ini. Baru belajar sebulan, 2 bulan, para rahmatullah, atau setahun di Damat, pulang sudah jadi pendekar. Ya, Kuping Ho aja banyak rahmatullah. Kalah pula asraman Kuping Ho dia. Jago aja dia. Hah? Sudah tendang seluruh orang dia. Tidak ada yang salafi di Indonesia seperti dia aja. Rahmatullah, lihat ada di pengikut Turabiin dan Gubariin pada rahmatullah, lihat. Pengikutnya. Seluruh yang mereka salafi, lain tak. Allah rahmatullah. Dajjalun mereka. Pendusta. Ya, kalau bantah ilmiah, para rahmatullah, bantah para masyayikh, bantah dengan ilmiah. Sebelum ini mengatakan, saya kalau dibantah dengan cara ilmiah, bukan dengan sab wa syatam, bukan dengan celaan dan makian, wallah saya bantah mereka, kata dia.
Tapi karena bantahan mereka penuh dengan caci maki, apa aja bantahan. Habis umur aja. Pak Jemaah. Ya semua mak jari Pak Jemaah rahmatullah. Beliau mengatakan, "Ana langsung berjaban." Saya bukan jaban. Saya bujuk ke beliau. Ya. Lalu kata beliau Pak Jemaah rahmatullah, "Wa qadamat ma aqulu." Ya. Ma aqulu illa ya. Kata beliau, "Ma aqulu illa ya fi hayati wa bashar." Saya tidak akan mengatakan kecuali dalam kehidupannya. Dia manusia. Semua pun manusia, para rahmatullah, bukan malaikat dia. Dia manusia. La yusibani syai'un, dan dia tidak akan bisa memberikan musibah kepada saya sedikit pun. Kenapa sekarang harus saya bantah? Dulu saya bisa bantahnya, kata beliau. Jemaah, fakaifa li al-an? Ya, bagaimana saya mengatakan fakaifa li ba'da wafati aqulu hadzal kalam, hadzal awal. Kata beliau, bagaimana saya mungkin mengatakannya setelah beliau wafat, baru saya katakan kata-kata itu. Ketika dia hidup, dan saya katakan. Apa itu, kata beliau? Tidak ada demikian. Rasulullah. Ya. Dan juga kata beliau selanjutnya pada kita. Ya. Ana a'rifu hadzal kalam, kata beliau. Saya tahu sumber daripada perkataan yang mengatakan menuduhkan kepada beliau adalah beliau mengatakan Sububil Juhaiman. Ini perkataan ini min aina ja? Dari mana datangnya? Min markaz Dammat. Ini datang daripada negeri Damas. Itu saya ayat sekarang itu. Wa qalu li, mereka mengatakan pada saya, walakinni wallahi lam arah. Akan tapi saya tidak melihatnya. Annahu kutibat alayya rududun katsira. Bahwasanya telah ditulis kepada saya bantahan-bantahan yang sangat banyak. Antum lihat di Al-Ulum. Bantahan kepada Syekh Muhammad, Satam WhatsApp aja isinya. Kalau mereka berani datang Madinah, datang Syekh Muhammad, jangan tanggung. Terima. Kalau mereka berani datang ke Madinah, datang Syekh Muhammad di rumahnya, di masjidnya datang. Ya lalu tanggung tidak. Hanya mau jauh-jauh pada rahmatullah. Ya, itu pengecut namanya itu. Nah, gimana pula kalau Allah Azza wa Jalla bantahan banyak lebih tidak penting bagi saya, kata beliau. Dan ini hadza syai'un akhar. Wa syai'u tsalits adalah anna siwa, ya, an ta'rifu. Kalian mengetahui. Wala'allakum qad sami'tum anni, dan semoga kalian telah mendengarkan dari saya. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah yang tidak ada ilah selain daripadanya. Wala rabba siwa, dan tidak ada rabb selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ana Muhammad bin Hadi, dan saya Muhammad bin Hadi qad arabtumuh, dan kalian telah mengetahui saya min sidin. Kalian telah mengetahui saya dari waktu yang sangat lama. Bagaimana? Walladzi la yazalu tariyan fi 'udi, yang masih sekarang masih torian, masih muda para rahmatullah, masih basah tiangnya, artinya merupakan masih muda, belum masih muda para rahmatullah, semua masih muda deh, ya baru sampai umur 50. Tapi itu, ya kemudian wasyaban fi sinnihi, dan masih muda dalam umurnya, ya arafa qariban, mengetahui sesuatu dekat, ma uhibbu talawun. Syekh Muhammad mengatakan saya tidak menyenangi talawun. Warna-warni itu nggak suka beliau. Mencela-mencela itu beliau nggak hobi beliau, para rahmatullah. Abu-abu itu nggak suka beliau. Beliau iya, enggak. Itu ciri Syekh Muhammad itu. Iya, enggak. Enggak senang beliau. Di sini muka begini, sini tampil begini, sini tampil begini, sini tampil begini. Enggak. Itu muka 1000 para rahmatullah. Muka kaki 1000, muka 1000. Ya. Dan saya bukan senang orang yang berwarna-warni dan ragawan. Orang yang kayak ular pada rahmatullah. Artinya mirip sana mirip sini, kayak belut. Su'iltu, dan saya ditanya tentang, kata beliau, su'iltu an Yahya al-Hajuri, saya ditanya tentang Yahya al-Hajuri. Fakultu fihi ma qultu, saya katakan apa yang sudah saya katakan. Fataraddadatil kalam, dan mulailah perbicaraan diulang di mana-mana. Wasa'udha, menyebar dan tersebar perkataan beliau. Fasara masar, dan terjadilah apa yang terjadi. Fakana kullu yawmin, maka adalah setiap hari, kata beliau, datang ke rumah beliau, ke masjid beliau, majmu'ah, sekelompok para sahabat, atau afrad, atau pribadi-pribadi, menanyakan hal kulta. Ya Syekh, apakah kamu mengatakan saya begini itu artinya. Kata beliau, kultu, nah. Kata beliau, betul, nah, saya katakan, sajin, kalian rekam, kata beliau.
Wallahi kata beliau, demi Allah, lastu bi khaif. Saya bukan penakut, kata beliau. Beliau kalau katakan subhanallah. Ada kisah. Ini kalau kalian nggak percaya tanya Ustaz Usama. Di masa kita para jemaah rahmatullah, itu perseteruan di antara hizbin, kutubin, sururin, dan salafi itu sangat jelas. Dan para masyayikh itu masa kita juga zahir, jelas. Bagaimana? Ada di Madinah pada masa itu sudah meninggal beliau, daripada Mesir asalnya, Syekh Atiyah Salim. Syekh Atiyah Salim, berarti baik sini. Nah, bantu. Atiyah Salim itu Pak Rahmatullah punya majelis, kalau kalian masuk ke Masjid Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada payung di tengah kan? Ada payung di tengah. Ada kursi di tengah payung itu, ke depan sedikit, itu kursi yang dipakai oleh Syekh Atiyah Salim dulu mengajarkan Bulughul Maram. Mengajarkan Bulughul Maram. Hanya Soil dan Daud. Syekh Atiyah Salim ini pernah rahmatullah Misri, tapi akidahnya Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah. Hizbi dia. Bagaimana? Dia termasuk murid daripada Syekh Muhammad Amin Al-Shankiti. Dia berguru dengan ulama salaf, tapi akidah salaf enggak ada oleh dia. Dia tinggal Saudi, ngajar Saudi. Bagaimana? Ngajar sebelum Saudi dulu. Tapi tidak Asy'ariyah enggak berubah. Pada masa itu, Syekh Muhammad pada rahmatullah, dan ini sering saya ulang, Syekh Muhammad bin Hadi, saya belajar pada rahmatullah di University tahun 92 sampai 96. Syekh Muhammad, Syekhuna tersebut, di tahun 90-an, itu namanya sudah mencuat. Sudah tahu Syekh Bimbas, dan dia mau Syekh Bimbas. Syekh Ahmad Nayan Najmi, Syekh Zaid Madakhali, imam-imam salaf di negeri Jizan, Riyadh, Madinah, dan sebagainya. Aimatul Huda sudah mengetahui beliau sebagai seorang pemuda ya, yang pintar dan sangat pakar dalam ilmu hadis sebagainya, dan memang piawai dalam masalah dakwah yang pernah rahmatullah. Keberaniannya demikian juga diakui, dan banyak pujian dari para ulama salaf dan punya referensi kita dalam perkara itu. Itu di tahun 90-an para rahmatullah, Syekh Yahya di Yaman, wallah para rahmatullah nggak tahu itu apa kerjanya. 90-an itu pada rahmatullah, itu yang mencuat di Yaman pada masa itu nama Syekh Mukbil. Tidak ada nama lain. Illa kecuali Syekh Muhammad Al-Wasabi dan sebagainya. Atau beberapa orang masyayikh. Tapi saya tidak ada. Tidak didengar pada masa itu. Yang didengar masalah kapan? Setelah ditunjuk oleh Syekh Mukbil sebagai penggantinya. Itu namanya mencuat. Tapi Syekh Muhammad sudah tahunan sebelumnya. Bagaimana? Nah, Atiyah Salim ini sering melecehkan Syekh Muhammad dengan mudahnya. Sering kalau dia duduk dengan sahabat di majelisnya, di rumahnya kalau ziarah sahabat, sering dia sentil kata-kata sawir fisin. Ada seorang pemuda yang kecil umurnya berkata begini. Itu dimaksud Syekh Muhammad itu. Itu sampai kepada Syekh Muhammad, rahmatullah. Sampai kepada Syekh Muhammad. Itu bila tahan rahmatullah. Wah subhanallah, Allah mentakdirkan yang lain. Di Madinah pada masa itu, gubernur ya mengumpulkan para ulama di kota Madinah di rumah beliau. Artinya di sini di kantor, di rumahnya. Rumah gubernur itu, gubernur kota Madinah. Dikumpulkan. Yang hadir pada masa itu Syekh Abbad, Syekh Rubi, Atiyah Salim hadir. Ya, para masyayikh salaf ini yang hadir di kota Madinah. Hadir pada masa itu. Banyak masyayikh hadir pada masa itu. Dan gubernur kota Madinah pada masa itu, para rahmatullah, memberikan kesempatan kepada Syekh Muhammad untuk berbicara tentang silsilah perjalanan riwayat hidup dakwah salafiyah, mulai dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat tabi'in sampai Imam Ahmad, dan sampai kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sampai kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab sampai di hari ini. Itu bicara beliau. Itu Atiyah Salim rahmatullah, Atiyah Salim sendiri rahmatullah taala, duduk di kursi pakai kutro merah, sobikan kutro merah itu. Duduk di kursi rahmatullah. Beliau terangkan tentang silsilah dakwah salafiyah itu, dakwah sunnah jamaah sebagainya. Dibabat habis-habisan oleh beliau tentang pemikiran Asy'ariyah dan rusaknya pemikiran Asy'ariyah dan rusaknya pemikiran orang yang membenci dakwah salafiyah, membenci Saudi dan sebagainya. Itu Atiyah Salim rahmatullah. Itu kutrohnya itu
turun naik di sininya. Keringat dingin. Enggak bunyi sedikit pun. Sedikit pun tidak bunyi dia. Saya tidak nyebut namanya, tapi saya bilang ada seorang syekh yang begini, itu dia maksudnya. Enggak sebut oleh beliau. Saya selalu paham. Selesai majelis itu, sorenya kita ke rumah Muhammad sama Usama. Cerita kita pada waktu masa itu. Turun naik itu serbannya itu kan, enggak bisa lengket lama sini. Turun naik itu Pak Rahmat. Itu akibatnya. Saya jari Pak Rahmat. Saya tahu si Muhammad sangat berani dia, enggak perlu dia mengatakan yang demikian itu ketika orang ditunggu orang meninggal baru katakan, ketika hidup enggak. Itu kata beliau sini Pak Rahmat. Paham itu? Dan beliau katakan kata beliau, ya, wallahi lastu bi khaif. Saya bukan penakut. Walakin uridu an ukthir hadhil qa'idah. Ya, akan tetapi saya ingin menekankan dan menjelaskan kaidah ini bahwasanya saya ingin mendengar langsung apa yang dikatakan oleh mereka tersebut. Lalu kata beliau, ya, kalau juga aja ke depannya. Fil ijazah pada musim libur, ya, datang orang bertanya lagi. Ya, ana qultu. Saya mengatakan, kata beliau, ana qultu Yahya al-Hajuri innahu rajulun safih. Yahya al-Hajuri dia adalah seorang lelaki yang safih, kata beliau. Kata demikian. Wa ma 'indahu illa as-safah. Tidak ada di sisinya kecuali safah. Tidak ada di sisinya kecuali kedunguan. Rahmatullah. Kedunguan yang ada pada dirinya, kata dia. Wasab, celaan, wasyatam, dan bakian. Wa madza, dan kenapa yudhabu ila dammat? Kenapa harus pergi ke dammat? Jemaah, yustafadu fihi, ya, al-an min Yahya illa, ya, tidaklah berangkat ke dammat, mengambil faedah di dammat sekarang kecuali tidak lain tidak bukan daripada Yahya adalah safah. Kecuali, ya, kedunguan, sab, celaan, wasyatam, makian. Ana qultuhu, kata beliau. Saya katakan itu. Wa qultuha wa mithla Falih. Saya katakan dia adalah seperti Falih al-Harbi. Falih al-Harbi. Aw asad. Atau lebih parah daripada dia. Dalam lafaz lain dikatakan oleh beliau dengan lafaz au. Au itu artinya bal. Bahkan lebih parah kata beliau. Ya, bal di situ dengan makna au. Dan ini kata beliau, ya, fasahid qultu hadhihi al-ibarat al-arba'ah. Saksi itu beliau saya sebutkan perkara-perkara yang 4 ini dan dalilnya dari sisi saya, walastu bi khaifin min dzalik, dan saya tidak takut kepada beliau. Faja'a ba'da dzalikal kalam alladhi ja'a wa la yadhiruni. Dan datang lagi setelah itu bantahan yang datang kepada saya tapi tidak memudaratkan saya. Falyaqul, maka berkatalah orang yang ingin berkata, Yahya dan selainnya, ya, wasafah, ya, dan safah, dan saya tidak mungkin untuk, kata beliau, la yumkinu ana ujari. Saya tidak mungkin untuk berbuat safah. Tidak mungkin saya buat dungu juga, kata beliau para rahmatullah. Sebab kata beliau di sini, ya, ana yakfi an asifahu bihi. Cukup bagi saya untuk mensifatkan dia adalah safah. Wa sautuhu masmu', dan suaranya didengar. Ulama sunnah dan para ulama sunnah di markas Dammat para rahmatullah dicela, dicaci maki. Ya, nah, ini yang kamu lihat jelas. Kasidah, ya, syair-syair celaan kepada Syekh Robi dan para masyayikh salafin di Dammat, di markas itu dipuji oleh Syekh Yahya itu. Dipuji oleh Syekh Yahya. Celaan kepada para ulama, kasidah-kasidah itu celaan kepada Syekh Robi dipuji oleh rahmatullah. Ya. Dan seterusnya kata beliau, mereka mengatakan apa mereka katakan, dan seterusnya juga Yahya al-Hajuri ila akhiri. Ya. Kemudian kata beliau, hal da'watul muqbil fil Yaman Yahya al-Hajuri. Beliau kata tidak. Beliau tanya ada bahasa itu. Ini ada rekaman. Kalau mau rekaman nanti saya kasih rekamannya. Kalau nanti Abu Gubar suruhnya para rahmatullah ngi rekaman sini, rekaman kasih pada mereka nanti. Ya, kata semua Muhammad para rahmatullah, hal da'watul muqbil fil Yaman Yahya al-Hajuri. Apakah dakwah semukbil di Yaman itu adalah Yahya al-Hajuri saja? Seperti beliau. Ya. Ainahum, mana yang lain? Bagaimana? Kata beliau,
Hadza zulm. Ini adalah merupakan kezaliman. Fi'an baqiyatul al-ab. Bagi du'at. Mana dai-dai yang lainnya mana? Mana dai-dai yang lain? Apakah dia mantunya si Mukbil saja? Mana dai-dai yang lain sama Imam Abdullah Zubra'i? Ya, dan para masyayikh yang lainnya mana? Kata semua demikian. Ya, kemudian fi'an mana baqiyatul tulab Syekh Mukbil? Mana sisa para pelajar Syekh Mukbil, para muridnya? Mana mereka? Hadza huwa ya'ni. Ini kata beliau adalah merupakan al-an isa'atun haqiqah. Ya, ini adalah merupakan isa'ah, kejelekan sebenarnya. Ya, ma'inda Mukbil illa Yahya al-Hujuri. Apakah tidak ada di si Mukbil kecuali Yahya saja? Apa tidak ada si Mukbil? Tidak ada si Mukbil kecuali Yahya saja. Beliau katakan, subhanallah, subhanallah azim, kata beliau. Ya, masuci Allah tabaraka wa ta'ala. Fantaqalu para jemaah rahmatullah fayaqulun. Ya, mulai mereka pindah lagi perang lain apa dia? Syekh Muhammad ya mencela Syekh Mukbil. Ngalim tu. Sebab apa? Targetnya kalau Syekh Muhammad dikatakan mencela Syekh Mukbil, berarti Syekh Yahya diikutkan saja. Mengikut dia. Entah kapan Syekh Muhammad mencela Syekh Mukbil, para jemaah rahmatullah enggak mencela Syekh Mukbil oleh dia. Enggak pernah para jemaah rahmatullah. Syekh Muhammad mencela Syekh Mukbil enggak pernah. Tidak ada. Masyayikh salafiyin para jemaah rahmatullah ya tahu tentang kiprah Syekh Mukbil ketika hidupnya, sangat tahu. Dan Syekh Ibn Baz rahimahullah taala sangat tahu para jemaah rahmatullah ketika masih hidupnya. Tapi tidak ada para ulama mencelanya. Apalagi setelah beliau meninggal. Tadi katakan Syekh Mukbil, Syekh Muhammad mencelanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak lain tidak bukan adalah ingin mengangkat ya kehinaan dan kerendahan Syekh Yahya itu di atas Syekh Muhammad bin Hadi. Kenapa? Ya, kalau Syekh Muhammad sudah mencela Syekh Mukbil berarti ya Syekh Yahya ikut. Kata beliau ke sini pada kita, lasta mukbilan. Engkau bukan mukbil ya Yahya. Lasta mukbilan. Walaysa ya, lasta mukbilan. Walaysa Ali Hasan Al-Albani. Ya tu. Engkau bukan mukbil dan Ali Hasan bukan Syekh Albani. Syekh Albani dan mereka semuanya adalah merupakan a'immatus salihah. Mereka adalah merupakan imam-imam yang tegar dan kokoh dengan keilmuan mereka. Tidak goyang para jemaah rahmatullah. Sekarang kita lihat para jemaah rahmatullah, para murid masyayikh yang kibar tersebut para jemaah rahmatullah, naudzubillah, hancur para jemaah rahmatullah. Untuk lihat tarfal yasar atau tarfal yamin para jemaah rahmatullah, imma fitnah dalam bentuk haddadiyin ekstrim, ya ekstrim, saklak, memahami Islam sangat ekstrim dan ya sangat ekstrim untuk haddadiyin, gulu, imma bentuk yang bermudah-mudah tadi, yang seluruhnya boleh-boleh aja oleh dia, Syekh Hasan dan kawannya. Murid Syalbani para rahmatullah sekarang naudzubillah hancur-hancuran. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita dari ini. Oleh karena itu beliau katakan lasta mukbilan walaysa Ali Hasan Al-Albani. Engkau bukan mukbil dan Ali Hasan juga bukan Al-Albani. Bagaimana? Mereka tersebut Syekh Albani, Syekh Mukbil, mereka adalah imam-imam yang kokoh dan tegar dalam manhaj ini. Ya. Kemudian kata beliau para rahmatullah, ya, falya'lam haula, ketahui oleh mereka anna ya mithla hadza la yaruj. Sesungguhnya seperti ini tidak pantas untuk disampaikan kepada rahmatullah. Wa man arafa Muhammad, barang siapa yang mengetahui Muhammad bin Hadi, ya'rifu insyaallah, barangnya siapa yang mengetahui Syekh Muhammad bin Hadi, dia akan mengetahui tentang sidqahu, kejujurannya. Wa ana la akhfa illa Allah jalla wa ala, saya tidak takut kecuali Allah azza wa jalla. Hadza bab. Ini bagian. Al-babu tsani, dan kelompok yang kedua kata beliau fi majmu'ah. Ya, ada lagi sekelompok yang menulis di internet tersebut dan mereka adalah merupakan kadzabin. Ya, mereka adalah merupakan pendusta-pendusta para jemaah rahmatullah yang di mana markas Damat menjadikan mereka sebagai jahlan murakkaban wa kadzabin. Ya, pendusta-pendusta yang murakkab, jahil yang murakkab. Jahil murakkab para jemaah rahmatullah. Bodoh kodrat itu artinya dia bodoh, tapi dia bodoh tentang kebodohannya. Nah, itu maksud jahil murakkab itu artinya. Dia bodoh. Al-jahil, ya jahil, annahu jahil.
Dia bodoh dan bodoh tentang kebodohannya. Dia al-murakkab rahimahullah. Ini yang banyak damak sekarang katanya. Ini damak dicetak oleh Yahya dan pengikut-pengikut tersebut rahimahullah. Ya, kemudian kadzabin, pendusta. Ada seorang namanya rahimahullah dikatakan oleh beliau sini adalah As-Siwari yang saya jelaskan tadi. Secara ringkas, As-Siwari tadi rahimahullah ya membantah Syekh Muhammad dari sisi pemilu tadi. Secara ringkas saya terang pada terus rahimahullah waktu juga ada 10. Ya. Siwari tadi itu adalah membantah Syekh Muhammad dari sisi fatwanya. Semua menjelaskan kepada kita di sini walhamdulillah. Ya, kitab itu namanya rahimahullah Ar-Raddu ala Intikhabi Muhammad bin Hadi. Nama kitab itu bantahan terhadap intikhab. Bahwa Syekh Muhammad membolehkan pemilu. Dianggap Syekh Muhammad adalah orang yang membolehkan pemilu. Padahal Syekh rahimahullah Syekh Muhammad menjelaskan ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, saya ditanya tentang pemilu, ditanya tentang demokrasi, saya katakan itu bukan ajaran Islam. Itu bukan daripada Islam. Rahimahullah. Dan walhasil kesimpulan beliau katakan kepada kita di sini adalah haram. Haram kata beliau, tidak boleh. Dan haram ini dengan sarah, dengan jelas sekali beliau katakan. Wa subhanallah, rupanya yang membantah tadi dinukil oleh dia fatwa Syekh Muhammad itu secara harfiah. Nukil sebutnya. Itu kesyukuran beliau. Artinya sini nampak bagi kita untuk membantahnya belum mudah lagi. Bagaimana? Syekh Muhammad jelas mengatakan haram, la tajuz, haram bisarah. Haram kata beliau. Akan tetapi, kata beliau ada para ulama kita yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya, dan yang masih hidup, semoga Allah memberikan taufik dan kekokohan kepada mereka, membolehkan dalam situasi dan kondisi darurat dan ittirar, terpaksa kata dia. Dalam keadaan betul-betul terpaksa. Bagaimana? Terkata oleh beliau. Di antaranya semua oleh beliau Syekh bin Baz Al-Albani. Dan di dalam ceramah juga beliau menjelaskan lebih luas lagi adalah Ahmad Syakir, Abdul Aziz Al-Fidi. Ada beberapa ulama sebut oleh beliau rahimahullah. Nah, beliau mengatakan haram. Cuma para masyayikh kibar, imam salaf di abad ini dan masih hidup dan sudah meninggal, membolehkan dalam keadaan darurat tadi. Misalnya ada orang kafir yang mencalonkan diri, rahmatullah dan sebagainya. Untuk kita jelas orang musuh Islam, orang Islam dan sebagainya, itu pilih yang lebih muslim, yang lebih akhaf dararainnya, lebih ringan mudaratnya. Bagaimana? Atau orang yang munafikin, zahirnya menampakkan Islam, batinnya enggak, batinnya mengambil Islam. Ya, itu rahmatullah tahu kita demikian, pilih yang lebih ringan mudaratnya. Dalam keadaan yang betul-betul demikian rahmatullah. Tetapi beliau mengatakan di negeri yang sedikit muslimnya kemudian ikut nisa warijal, laki dan wanita campur baur sebagainya, kemudian menjadi ini sebagainya, tidak, beliau tidak mengatakan demikian. Beliau mengatakan haram. Rahmatullah. Datang As-Siwari ini dan disokong oleh Syekh. Katakan oleh beliau, yu'ayyidu Safi, kata beliau. Disokong oleh Safi, Yahya itu sendiri. Disokong perkataan tersebut dan diberi rekomendasi untuk disebarkan. Ini beliau perhatikan rahmatullah membantah secara keras kata rahmatullah. Di sini beliau bahkan dalam muhadarahnya mengatakan kepada para hadirin, fasmahuni, maafkan saya di hari syiddah gitu, dengan bantahan yang sangat keras ini. Dan beliau perhatikan rahmatullah, ya kata-kata yang disampaikan beliau perhatikan rahmatullah artinya tulisan yang merusak rahmatullah, lain yang disampaikan beliau lain pula dipaham. Oleh karena itu beliau katakan mereka tidak mengetahui ilmu. La ya'riful ilm wa la ya'riful lughah, kata beliau, tidak mengetahui bahasa dan bahkan syekhnya sendiri tidak mengetahui ilmu dan tidak tahu bahasa, dan tidak ada pemahaman, tidak paham tentang apa yang dikatakan oleh orang. Oleh karena itu rahmatullah, kalau seandainya mereka tersebut membaca mukhtasarat, membaca ringkas-ringkasan dan tulisan-tulisan para ulama tentang masalah khilaf, baca Alkitab Al-Khilaf oleh Imam Al-Mundir. Ulama rahmatullah kalau menjelaskan kepada kita suatu perkara, imam ini mengatakan ini, imam ini mengatakan ini, imam ini mengatakan ini. Kan di sana pada imam itu. Kalau dia diam, dia tidak mentarjih. Berarti dia serangkan berbeda. Ada ulama mengatakan yang rojih menurut ini, dan saya pilih ini. Itu berarti ditarjih oleh dia.
Dijelaskan oleh dia. Sekarang Syekh Muhammad tidak ada mental jadab, maka beliau mengatakan beliau berpandangan haram. Cuma ulama ada begini. Ari Pahani Syekh Muhammad membolehkan intikhabat. Untuk lihat para rahmatullah. Kayak pemahaman demikian teman-teman. Ini para rahmatullah rusaknya orang-orang yang dididik oleh Syekh Yahya sebagai pentolan-pentolan ke depan untuk membabat para ulama. Yang padahal mereka para rahmatullah jongos-jongos yang masih muda. Belum ada apa-apanya dari sisi ilmu. Jauh. Saya bilang para rahmatullah Syekh Muhammad para rahmatullah ya lebih dulu daripada mereka berkiprah dalam dakwah ini. Lebih dulu nama mereka dia mencuat. Lebih dulu dikenal oleh aibatus salaf yang hidup di abad ini dan yang sudah meninggal. Sementara imam mereka ya Yahya sebagainya para rahmatullah itu dianggap oleh mereka imam dunia sudah. Dan bahkan dikatakan imam tsaqalain. Imam jin dan manusia perjuangan untuk beliau. La ilaha illallah. Bagaimana? Ini keluar daripada mulut mereka. Bagaimana? Ya, ini penjelasan beliau pada kita. Ya, kita tutup sedikit tentang ya perkataan ya daripada ya Syekh Muhammad Al-Madakhali, Muhammad bin Rabi' Al-Madakhali. Ya, di dalam daurah beliau memberikan syarah kitab Fathul Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Masjid Bani Salimah. Bagaimana? Kata beliau di sini pada kita, wa qabla al-bidayah, sebelum saya memulai sahibul fadilah, askuru sahibul fadilah, saya mengucapkan syukur kepada sahibul fadilah, maksudnya Syekh Muhammad di sini. Wa da'iyah, sebagai dai, wal mujtahid fi da'wah ila Allah Subhanahu wa taala, yang bersungguh dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, wal mujtahid fi ta'lim wa talab al-'ilm, yang bersungguh di dalam menuntut mengajar dan menuntut ilmu. Fadilatus Syekh Muhammad bin Hadi Ibni Ali Al-Madakhali. Itu Syekh saya Syekh Muhammad alladzi nuhibbu fillah, kita mencintainya karena Allah, kama yasadullah Subhanahu wa taala, sebagaimana disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla fi sirri wa alaniyah, baik yang nampak atau tidak nampak. Li'annahu rajulun mutajarridun li talabil 'ilm. Syekh Muhammad adalah seorang yang betul-betul menghabiskan umurnya dalam menuntut ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkannya, wa da'wati ila Allah Subhanahu wa taala, dan menyeru umat kepada Allah Jalla wa ala, wa nasallallahu yukatsira min amsalihi. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memperbanyak orang yang semisal beliau, wa ayyufaqqahu lil mazid min al-'ilm wa ta'lim. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau untuk menambah daripada ilmu dan pengajaran. Inna wa ala kulli syai'in qadir. Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in qadir, wa qad athna jazahu Allah khairan wa la yastaghrib minhu. Fa aqulu laha sarahah. Dan sesungguhnya beliau telah memujinya, semoga Allah ya memberikan kebaikan kepada beliau, dan ini tidak suatu yang asing. Dan saya katakan, kata beliau, nahnu hasanatun. Kata Syekh Muhammad, nahnu hasanatun. Kita ini adalah merupakan hasil kebajikan. Beliau Syekh Rabi' pada rahmatullah. Syekh Muhammad bin Rabi' Al-Madakhali, ya, beliau salah seorang profesor mengajar di musik, sudah pensiun mungkin. Dan saya sempat belajar dengan beliau tentang kitab Syarah Nuniyah Ibnu Qayyim di Masjid ya Islam University. Ya, beliau anak Syekh Rabi' yang paling tua. Aqulu an nafsi wa ikhwani annana hasanatu min hasanati walidi. Saya mengatakan tentang diri saya dan saudara saya, kita ini adalah merupakan kebajikan dari kebajikan orang tua saya. Itu Al-Allamah Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala tabaraka wa ta'ala. Yang alladzi manallahu alaina, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menkaruniakan atas kita bifahmihi wa ilmihi, dengan pemahamannya dan ilmunya, fastafadna minhu, dan kita mendapatkan faedah daripada beliau. Haitsu lam ya dan jarifa fi tayyarat wala fil hizbiyat allati ijtalat katsiran minan nas. Ya, kita mendapatkan faedah daripada Syekh Rabi', saya kira-kira kita tidak tergelincir dan tidak terjerumus ke dalam rongrongan ya bentuk pemikiran-pemikiran yang rusak, dan kemudian hizbiyah yang telah melumuri dan telah mencokoki kebanyakan manusia. Wal fadl lillahi tsumma lahu, keutamaan bagi Allah Azza wa Jalla kemudian kepada orang tua saya. Wa nasallallahu wa ta'ala, semoga Allah tabaraka, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla
ayazidahu fil fadl. Semoga Allah memberikan keutamaan kepada Syekh taufik dan ilmu dan paham dan amalan dakwah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau supaya bermanfaat kepada kaum muslimin dengan ilmunya. Inna wala kulli syai'in qadir. Kemudian pemithlu hadhihi dakwah. Dan semisal dakwah ini semisal dakwah ini juga saya mendoakan dengannya kepada Fadilatul Syekh Muhammad. Kata beliau, na'tabiruhu nuskhatan min Syekh Rabi. Kata beliau, kita menilai dan menganggap Syekh Muhammad adalah merupakan fotokopi Syekh Rabi. Ya, ana waladu Syekh, saya ini anak Syekh, kata beliau. Rabi, Syekh Rabi, lakin akan tapi Syekh Ibnu Hadi Al-Madkhali, akan tapi Syekh Muhammad Al-Madkhali alladhi huwa, yaitu Syekh Muhammad, dan akhirnya Muhammad asbahu minni fi suluki. Syekh Muhammad itu, Syekh Muhammad bin Hadi, kata Syekh Muhammad Rabi, dia itu adalah asbah, mirip dengan orang tua saya daripada saya, kata beliau. Dari suluknya, perilakunya, fi manhajihi wa fi manhaji, dan manhajnya, wa fi ilmihi, dan ilmunya, wa fiqhihi wa waffaqahu Allah. Semoga Allah memberikan taufik pada dia. Aquluha hakikatan, dan saya katakan ini secara benar, wa jiharan nahara, ya, dan secara terang-terangan. Ini pujian anak Syekh Rabi kepada Syekh Muhammad. Belum lagi pujian Syekh Muhammad Aman, Syekh Ahmad Najmi, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Bimba sendiri, Pak Rahmatullah, Syekh Rabi dan para masyayikh yang lain. Banyak, Pak Rahmatullah. Sekarang kita tanya, Syekh Hayat siapa muji? Siapa muji saya? Si Mukbil. Syekh Rabi itu dulu. Pak Jemaah. Siapa lagi Pak Jemaah? Untuk lihat. Dajjal di Bengkulu, siapa mujinya? Jin yang ada di Bengkulu, Pak Jemaah. Mana mujinya? Ini jin yang ada di Bengkulu. Mana para ulama mujinya? Mana ulama sama dia? Tanya Pak Jemaah Rahmatullah. Ya, Pak Jemaah Rahmatullah itu saya bilang bergantung sekalian. Seorang alim, seorang penuntut ilmu, kalau tidak ada ulama satu pun yang bersama dia, imma dia syad, imma dia mungkar, ditinggalkan seluruhnya. Pak Jemaah, ini penjelasan beliau pada kita. Secara ringkas Pak Jemaah Rahmatullah dalam muhadharah ini, dan juga fawaid Rahmatul Hajj dan fatwa Syekh Muhammad yang terakhir ini. Dan bagi siapa yang ingin mendapatkannya, saya bersedia untuk memasukkannya ke dalam internet dan sebagainya, siap di download nanti. Silakan berkambil fatwa Syekh Muhammad ini. Allah alam bisawab. Sampai sini aja kita tutup majelis ini. Ya, dan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.